Dan majelis ini adalah tempat pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita tentram, tidak gundah. Keluar dari majelis damai, damai. Karenanya itu patut majelis yang semacam ini pahalanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan oleh Allah, wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka, orang-orang yang hadir majelis zikir. Selalu tatap mereka, selalu pandang mereka, selalu perhatikan mereka, curahkan perhatianmu untuk mereka. La ta'du 'ainaka anhum. Dan majelis yang semacam ini, orang-orang yang hadir majelis ini, mereka dan majelis ini adalah tempat pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Taala. Di dalam hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu. Dalam riwayat yang lain, yadhkuruna Allah Ta'ala illa nazalat alaihimus sakinah ghashiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam masjid membaca Al-Quran, tadarus Quran, mengkaji Al-Quran. Dalam riwayat, ngumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dalam perkumpulan mereka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang hadir merasakan sakinah, kedamaian, tentram. Kita hadir di sini, hati kita tentram, tidak gundah. Keluar dari majelis damai, damai, akur, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Ya. Itu majelis yang baik kayak begitu. Bukan keluar majelis bawaannya mau makan orang, mau berantem, mau berkelahi, mau saling pukul, mau saling mencaci, mau saling memaki, mau saling mengkafirkan. Itu bukan majelis, itu racun yang disebarkan. Racun yang disebarkan. Ilmu dan agama Nabi Muhammad bukan membawa permusuhan, bukan membawa kedengkian. Ilmunya Rasulullah tidak membawa dengki, nggak membawa permusuhan, nggak membawa perpecahan, tidak membawa madarat, membawa manfaat, membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kebaikan, membawa persatuan. Ini ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun rahmat dan kedamaian, sakinah. Wa haffathumul malaikah. Ini kita hadir di sini manusia, tetapi ada juga makhluk lain yang hadir bersama kita. Malaikat-malaikatnya Allah jauh lebih banyak. Untuk malaikat nggak minum air mineral, kalau nggak cukup untuk mereka. Saking banyaknya jumlah mereka. Malaikat banyak hadir bersama kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Ta'ala banggakan setiap individu yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bahkan saat kita bangun dari majelis yang semacam ini, dari majelis zikir, itu dikumandangkan panggilan yang berbunyi, anggumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dalam keadaan sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kesalahan kalian dirubah menjadi kebaikan. Ada satu orang sahabat, dia bilang, sehabis hadir majelis zikir, dia bilang kepada teman-temannya, sekarang yang paling banyak pahalanya adalah saya. Loh, kamu kan sahabat Rasulullah, kamu dikenal dengan tawadhu. Apa maksudmu? Apakah ini sebuah kesombongan? Dibilang bukan kesombongan, tapi saya sebelum hadir majelis dosa saya paling banyak. Nah sekarang otomatis dosa saya dihapuskan, dirubah menjadi kebaikan. Semuanya pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan di majelis kita pun juga demikian, insyaallah. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya hudur majelis ilmin khairun min salati alfi raka'ah wa min iyadat alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Hadir satu majelis ilmu, ini majelis ilmu juga, majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, majelis cinta, majelis silaturahim. Hadir di suatu majelis ilmu, pahalanya lebih baik, lebih afdal daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Digabungkan dengan pahala iyadatul marid, iyadat alfi marid, menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Hitung tuh,
pahala menghadiri 1000 jenazah, menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan sholat sunnah 1000 rakaat, kita hadir di sini, ya, beberapa jam ini, sejam, 2 jam kita hadir di sini, pahalanya mengungguli itu semua. Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah? Di sini sekarang siapa yang hari ini sudah sholat sunnah 1000 rakaat? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada yang sholat sunnah 1000 rakaat. Tanya tukang mandikan jenazah di kampung ini, ada orang yang tukang mandikan jenazah enggak? Kalau dihitung-hitung, seumur hidupnya sudahkah dia memandikan jenazah, hadir jenazah sampai 1000 jenazah totalnya? Nggak ada. Tidak mendapatkan itu semuanya. Dokter, apakah dokter dalam sehari menjenguk 1000 orang sakit? Tidak. Tetapi pahala itu semua kita raih dalam majelis yang cuma 1-2 jam ini. Karenanya itu rugi. Siapa punya kesempatan untuk hadir majelis ilmu, majelis zikir, tetapi dia nggak hadir? Rasulullah bilang di dalam hadis, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayatlub al-ilma falam yatlubhu. Orang yang paling besar penyesalannya besok hari kiamat adalah orang yang punya kemampuan untuk belajar, untuk nuntut ilmu agama, tetapi dia nggak belajar ilmu agama, dia nggak hadir. Nah, itu adalah orang yang paling sial. Yang tahu kadar majelis ini siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, dia tahu kemuliaan majelis ini seperti apa. Sampai para ulama mengatakan, seandainya ahlul kubur, orang-orang penghuni kuburan yang sudah meninggal dunia, mereka seandainya, kalau kita berandai-andai, mereka diizinkan untuk kembali ke dunia, kira-kira apa yang mereka lakukan? Oh, pasti akan mencalonkan diri untuk jadi ini dan itu. Enggak. Atau akan membeli kendaraan, atau akan membeli aksesoris ini dan itu. Bukan itu yang akan mereka lakukan. Tetapi kalau mereka punya kesempatan untuk mencari dunia, niscaya mereka akan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat apa yang akan mereka lakukan? Dikasih waktu ke dunia, balik cuma sebentaran. Mereka niscaya akan hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir. Sebab pahala hadir yang cuma sebentar mengungguli pahala ibadat yang banyak. Wal ilmu asna sairil amali, kata Ibn Ruslan dalam Zubair, wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah amalan yang paling afdal, dan itu adalah tanda keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Rasulullah bilang di dalam hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau, ya, salah satu dari 4 ini, orang alim yang berilmu, atau muta'allim yang belajar ilmu agama, atau alternatif ketiga mustami', pendengar. Oh, saya bukan ulama dan juga saya nggak bisa belajar ilmu agama, saya mau menjadi pendengar, mendengarkan ilmu agama, silakan. Au mustami', atau paling tidak juga muhib, pecinta, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu agama, cinta kepada kegiatan yang semacam ini, pecinta. Antara 4 ini. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Siapa orang kelima? Bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', bukan muhib. Siapa? Itu orang sial, halik, fatahlak, kata Rasulullah. Orang yang binasa, yang bukan salah satu daripada 4 orang itu. Saudara-saudara sekalian, nikmat dari Allah Ta'ala kita hadir di majelis yang semacam ini, dan juga kita bisa andil di dalam kegiatan belajar, mengajar, memberikan manfaat kepada umat. Ada Rasulullah SAW, waktu itu satu orang datang kepada Nabi Muhammad. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya adik saya ini, ya, dia tidak membantu saya secara full time. Saya bekerja di pasar, saya punya ladang. Nah, adik saya membantu saya, sehari ada beberapa jam dia bantu saya. Tapi saya mau dia membantu saya full 100%. Tapi dia sibuk. Sibuk ngapain? Ya, sisa waktunya dia gunakan untuk hadir majelis bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong nasihatin adik saya, biar bantuin saya bekerja secara 100%, jangan sebentaran. Gak usah hadir majelisnya Nabi, gak usah nuntut ilmu. Maka Nabi Muhammad menjawab, la'allaka bihi turzak, kamu dapat rezeki, tahu berkat siapa? Berkat adikmu belajar menuntut ilmu. Itu dikatakan
dalam sebuah asar, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah memberikan jaminan kepada santri, kepada penuntut ilmu, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ada orang yang semua manusia dapat jaminan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk dijamin rezekinya oleh Allah taala. Akan tetapi khusus santri yang menuntut ilmu itu dapat jaminan double. Jaminan tambahan dari Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Belajar, hadir majlis, nuntut ilmu, jangan takut miskin, jangan takut susah, jangan takut sial, tuntut ilmu, belajar, hadiri. Nggak bisa hadir langsung. Oh, saya nggak bisa hadir langsung, saya ngikutin melalui streaming internet. Bagaimana? Kalau orangnya kamu udah kenal, ya silahkan, tahu. Tapi nggak kenal, saya cuma kenal, oh ini followernya banyak, ini ratingnya banyak, tapi saya nggak kenal nih orang. Jangan, hati-hati. Sebab itu disebutkan bahwasanya oleh Ibn Sirin, inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dina. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Laula sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan para sanad, silsilah keilmuan, orang bakal ngomong semaunya. Sampai dikatakan bahwasanya as-sanad min khususiyat hadhil ummah. Silsilah keilmuan itu merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntut ilmu agama, cari tahu sumbernya dari mana. Dari fulan nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nas keilmuannya nyambung, kemudian juga pemahaman keilmuannya juga nyambung. Sebab kalau tidak menyambung sanadnya, nah itu yang bikin rusuh, itu yang bikin kacau. Kita tahu ya, itu para ulama-ulama yang terdahulu datang ke negeri kita ini, mereka bawa damai, bawa kebaikan, sebab ilmunya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berlangsung ini bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10, bukan 20 tahun, ratusan tahun berlangsung. Ya. Imam Bonjol ya, dengan keilmuannya yang menyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa min ahlil bait, termasuk salah satu keturunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Pangeran Diponegoro dan juga para aulia utisnya, para wali-wali yang 9, wali Songo, dan juga para ulama-ulama yang mana bumi Sumatera ini penuh dengan para ulama besar yang menyambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang menyebarkan agama Islam. Nggak ada orang hadir majelis mereka pulang mau berantem, mau berkelahi, mau mencaci, mau bikin rusuh, mau bikin kacau. Tidak. Mereka datang bawa misinya Nabi Muhammad. Apa misinya Nabi Muhammad? Afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan damai. Silul arham, sambung silaturahmi. Al-imut ta'am, kasih makan kepada orang-orang, kepada masyarakat. Sallu billail wan nasu niyam, bangun malam tahajud. Itu misinya mereka. Tapi syaitan juga punya misi. Apa misinya syaitan? Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian itu permusuhan dan kebencian. Kita sekarang para ulama, para asatidzah, para praktisi di dalam ilmu agama, baik itu santri ataupun para guru-guru, ataupun para pecinta, ataupun para pendengar, mereka hendaknya menjadi penyambung misinya Nabi Muhammad. Misi rahmat, misi kasih sayang, misi manfaat, misi membantu, misi sosial, misi menolong semua manusia. Semua manusia, yang muslim bahkan yang non muslim. Loh, iya, yang non muslim. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an sekelompok ahlul bait dan sahabatnya Rasulullah yang memberikan makan kepada siapa? Wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang paling mereka sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir. Tahu gak asir itu apa? Asir tawanan perang. Musyrikin yang ditangkap di medan peperangan, kemudian ditawan di Madinah,
diberikan makanan yang paling mewah yang dimiliki oleh para sahabat untuk orang tersebut. Siapa? Orang musyrik, non muslim. Kemarin baru berperang memerangi muslimin, ditangkap, ditawan, bukan disiksa, dikasih jamuan makanan yang paling enak. Akhlak mana yang lebih bagus daripada akhlak yang demikian? Dan dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala, memberikan manfaat kepada semua makhluk, kepada semua manusia, memberikan kebaikan kepada semua orang, bukan membawa madarat, bukan memberikan gangguan, bukan membawa permusuhan. Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau pun berpesan kepada Sayyidina Amr bin Al-As ketika dilantik menjadi gubernur di Mesir sana. Itu beliau bilang, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wa'alam anna nas imma ikhwanuk fid din wa imma ikhwanuk fil insaniyah. Ketahuilah bahwasanya manusia itu ada dua kelompok, dua golongan. Rakyatmu itu dua golongan. Mereka itu adalah saudaramu seagama atau saudaramu sebagai sesama manusia. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa gerangan orang yang lebih keras, lebih tegas melebihi Umar bin Khattab? Asyidda 'alal kuffar. Sayyidina Umar bin Khattab belajar menjadi orang-orang yang asyidda 'alal kuffar, belajar dari Nabi Muhammad, dan ini ucapan beliau. Ini kepedulian beliau radhiyallahu anhu wa arda. Nah, karenanya itu ayo sebarkan manfaat, sebarkan kebaikan, sebarkan rahmat, tuntut ilmu agama dari tempatnya, dari sumbernya yang benar. Jangan salah sumber, jangan tergiur dengan atribut, jangan tergiur dengan banyaknya pengikut, baik itu pengikut di dunia nyata ataupun di dunia maya. Jangan tergiur dari situ, tetapi lihat sumbernya benar atau enggak. Dan kelihatan agama Islam yang sebenarnya itu nggak ngajarkan kita untuk saling mendengki kepada sesama, mencaci kepada sesama, memakai cara yang haram untuk misi tujuan dia. Oh, tujuan saya baik, makanya saya pakai cara yang haram. Nah, itu menunjukkan tujuannya nggak baik, makanya dia pakai cara yang haram. Waliyadzubillah min dzalik. Misi kita umat Islam, kita bukan pengejar tahta, bukan pengejar harta, bukan pengejar popularitas, bukan mengejar simpati dari masyarakat, dari manusia, tetapi kita adalah pengejar ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhanya Allah, mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majelis yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala angkat bala musibah dari negeri kita, ya, dari kota Solok, dari kota Padang, dari Sumatera Barat ini, dan dari seluruh penjuru Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia. Diangkat bala musibah terutama dari kaum muslimin dan dari semua manusia. Dijauhkan kita dari bala, dari penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan